pendidikan dan penyelewengan makna beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasi apa yang kita berikan kepada pemerintah untuk lebih konstruktif terhadap regulasi yang dikeluarkan tetapi terjadi keberpihakan ke kelompok tertentu. Silahkan Pak Engkus, pertanyaan dari Rahmi Nur Alam. Ya, terima kasih atas responnya Bu Rahmi. Jadi saya kira itu yang pertama, tadi apa tadi pertanyaan yang awalnya itu? Mengatasi dogma ya? Bagaimana memperbaiki struktur sosial di mana Memperbaiki dogma-dogma struktur. beragama berakal pada kefanatikan dan penyelewengan makna beragama? Ya, saya kira itu pertama kita harus mendekati pemerintah juga ya, karena peran pemerintah dalam hal ini cukup menentukan gitu. Jadi intinya adalah pertama mayoritas dari tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini misalnya berdiam menyikapi fenomena-fenomena yang intoleran ini supaya lebih banyak yang berbicara gitu ya. Pertama itu di tataran umum, di publik, media publik gitu. Karena hanya beberapa orang saja yang saya kira yang masih suka respon terhadap ketidaktoleransian di masyarakat. Nah, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan atau lobby terhadap pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah kadang-kadang merasa sendirian gitu. Dia tahu ada tindakan-tindakan intoleran, tapi begitu mau bertindak merasa gamang karena takut dituduh tidak demokrasi, takut ini melanggar HAM. Nah, sehingga mereka membutuhkan dukungan moral dari tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama ini perlu mendukung agar sikap pemerintah lebih tegas di dalam menindak terhadap kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kemanusiaan maupun hukum ya itu. Kemudian juga apa tadi ya? Yang keduanya apa ya? Dalam hal regulasi. Nah, juga di dalam regulasi saya kira ini perlu pertama masyarakat dan kita semua, terutama para aktivis dan generasi muda, juga selalu mengkritisi terhadap peraturan-peraturan maupun perilaku masyarakat atau kelompok-kelompok yang intoleran. Ini perlu dikritisi. Juga melakukan fasilitasi atau mediasi agar regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun DPR misalnya itu lebih mengacu pada konstitusi, gitu, lebih konstitusional lah, gitu, dengan menekankan pada asas-asas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut, dan itu jadi konsensus bersama. Saya kira itu yang mungkin yang bisa saya jawab ya barangkali. Terima kasih. Terima kasih jawabannya.